Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ana ingin bertanya, bagaimana kita hanya orang awam bisa konsisten dalam ibadah? Dan seperti yang Ustadz jelaskan tadi, ya, masalah Abu Bakar dan Umar. Apalagi kita manusia, hampir setiap hari memiliki hati yang suudzon. Lalu selain yang Ustadz katakan itu, bagaimana lagi ya bagi kita yang hanya orang biasa? Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Bagi saya dan kita semuanya nih orang-orang biasa, ya. Bagaimana untuk bisa tetap semangat dalam beribadah? Yang pertama adalah cari partner spiritual. Cari teman yang bisa membangkitkan semangat kita. Ya. Kalau yang sudah berumah tangga ya dengan pasangannya, ya. Jujur Allah Subhanahu wa taala berkahi saya menikah dengan akhwat, dengan ukhti yang subhanallah, ya. Kalau dalam keadaan suci hampir setiap malam beliau qiyamul lail. Jadi menjadi partner spiritual. Kalau yang belum menikah ya dengan ikhwah saling mengingatkan, ya. Yang kedua, ya, tadi pagi juga saya menyinggung, hadirin dengan hadirat, kita yang lebih tahu apa yang menjadikan kita itu semangat, apa triggernya. Saya dengan Kang Abik Habibur Rahman Asy-Syairazi dulu satu kamar ketika masih kuliah di Mesir, ya. Makanya saya tanya, ada yang sudah dapat novel beliau yang terbaru? Ada yang tahu novel beliau yang terbaru apa judulnya? Bidadari Bermata Jernih, ya. Itu beliau muncul keluar saja sudah 3 kali cetak, ya, subhanallah, ya. Itu beliau bilang kalau beliau sedang rasa-rasa futur, beliau punya cara untuk menaikkan semangatnya. Bagaimana caranya? Beliau telepon sahabat-sahabat beliau, ustadz-ustadz untuk menasehati kepada beliau. Jadi beliau telepon, Mas Agus, tolong dong nasehati aku. Nasehatin. Kalau Mbak Helvi Tiana Rosa, beliau punya keunikan yang lain. Beliau itu kalau sedang merasa turun semangatnya, beliau cari, ini tanggal 14 Mei ada taujih dari ustadz siapa saja nih. Oh, ada ustazah di masjid sana. Beliau akan hadir menjadi peserta, duduk, ya, sambil merasakan bahwa apa yang disampaikan oleh ustadz atau ustazah itu adalah nasihat yang ditujukan kepada dirinya. Bisa dipahami ya? Jadi masing-masing kita itu beda-beda. Ada juga sahabat itu yang dia sukanya baca sirah. Dia baca bagaimana salafus soleh terdahulu, dia jadi semangat lagi, ya. Jadi bagaimana kemudian memicu kita untuk tetap semangat? Tadi cari partner spiritual. Yang kedua adalah kenali diri kita. Kita semangatnya itu dibagaimanakan. Dan yang ketiga adalah berdoa, ya. Lalu kemudian tadi disinggung tentang suudzon, ya. Jangan sampai kita suudzon, ya. Sering orang yang kita prasangkai dia tidak seburuk daripada apa yang kita sangka. Jadi ada seorang ibu-ibu, ya, dia akan berangkat ke luar negeri, ya, menggunakan first flight. Tadi saya juga kesini dengan first flight, ya. Kalau pesawat pertama itu sekitar jam 5. Karena ini internasional, berarti 2 jam sebelum take off dia sudah mesti ada di airport. Berarti jam 3 dia sudah mesti ada di airport. Dari rumah berarti jam 2. Malam itu sulit dia tidur. Dia sudah pesan taksi, ya. Dia packing, tidur tidak nyenyak. Jam 2 kemudian berangkat ke airport. Nyampe di airport apa yang terjadi? Pesawatnya delay, ditunda. Aduh, udah tidur semalam tidak nyenyak, pesawatnya di-delay. Akhirnya untuk kemudian mengobati rasa kesalnya, dia pergi ke Dunkin Donuts. Ada yang pernah ke Dunkin Donuts? Di Dunkin Donuts itu selain jual donat, dia jual kue-kue, ada muffin-muffinnya. Dia beli, ya.
Lalu kemudian beliau duduk. Kalau yang pernah ke Bandara Soekarno-Hatta, ada kursi panjang. Beliau duduk, tiba-tiba dia rasa di ujung sana ada seorang pemuda duduk, dan ternyata pemuda itu makan kue yang ada di bangku. Ya Allah, kurang ajar betul pemuda itu, nggak izin ke dia. Dia pun kemudian ngambil kue tersebut, dia makan. Pemuda itu juga ngambil, dia juga ngambil, sampai tinggal satu kuenya. Sambil dia tatap, pemuda itu nggak ada rasa bersalahnya. Dia ambil kuenya bahkan dengan tersenyum lebar dalam hati. Hari apa ini? Pesawat delay, ketemu orang yang kurang ajar. Singkat ceritanya, dia boarding, dia naik ke atas pesawat. Ketika dia ingin meletakkan bagasi kabinnya, dia teringat dia bawa buku. Dia ingin baca buku. Dia buka tasnya, innalillahi, kuenya dia ada dalam tas. Subhanallah. Jadi itu kue pemuda tersebut. Kalau sudah begitu, berbagai rasa dalam hati. Ada rasa malu. Pantas tadi pemuda tersebut senyum. Mungkin pemuda itu berkata dalam hati, "Deh, lapar betul laki-laki." Kalau sudah begitu, ada rasa bersalah, tapi minta maaf juga tidak ketemu lagi. Kejadian itu saya tulis dalam sebuah buku. Judulnya adalah Obrolan dari Taman Surga. Cerita-cerita yang saya hadapi dalam perjalanan hidup, ya, dakwah ke 27 negara. Hadirin khotal iman rahimakumullah, saya mengatakan, begitulah orang yang sering buruk sangka. Ternyata orang yang kita sangka itu tidak seburuk yang kita sangkai. Kita anggap laki-laki itu, pemuda itu kurang ajar. Ternyata kita, subhanallah. Jadi jangan deh buruk sangka, apalagi buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.